Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafriza dengan NIM 22002213. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ini sudah terdapat dua slide, yang di sebelah kanannya itu artikel asli yang akan saya review, di sebelah kirinya review artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Kebijakan Formulasi dalam Pertanggungjawaban Korporasi dan Aplikasinya dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Baiklah, masuk saja ke latar belakang masalah. Latar belakang dari artikel ini yaitu perusahaan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja. Perusahaan melakukan kinerja tugas yang dapat menyebabkan cedera atau kematian bagi pekerja dan membahayakan publik. Tanggung jawab perusahaan untuk bencana semacam itu bisa sangat parah, dan perusahaan mungkin diharuskan membayar sejumlah besar uang sebagai hukuman berdasarkan undang-undang yang ada saat ini. Selain itu, kecelakaan industri yang disebabkan oleh kelalaian korporasi dapat merusak reputasi perusahaan tersebut. Tanggung jawab internal untuk kesehatan dan keselamatan kerja masih menjadi masalah saat ini. Hal tersebut berhubungan dengan mekanisme partisipasi untuk memastikan organisasi memikul tanggung jawab internal untuk kesehatan keselamatan kerja. Selain itu, masih banyak masalah lagi yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, di sisi lain, untuk mencegah kecelakaan kerja di dunia industri dapat dilihat dari perspektif tanggung jawab dari perusahaan. Sebagian besar telah ditulis dengan pertanggungjawaban perusahaan atas kecelakaan industri, khususnya dalam konteks hukum gugatan, sehingga diperlukan suatu rumusan kebijakan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam menetapkan dan menerapkan perlindungan terhadap pekerja atau buruh. Tetapi pendekatan pengaturan ini juga bergantung pada mekanisme pencegahan. Selain itu, sistem pencegahan atau inspeksi harus dapat memastikan penerapan undang-undang dalam organisasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas rumusan kebijakan dan tanggung jawab perusahaan dalam melindungi pekerja atau buruh. Penelitian ini sangat penting sehingga dapat diketahui akar penyebab kegagalan fungsi dan tidak dapat dikonfirmasi UU K3 dalam upaya pengulangan perlindungan pidana terhadap karyawan atau pekerja. Fungsi UU K3 ini dapat diartikan sebagai kegagalan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari politik sosial, yaitu upaya masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan penelitian ini juga untuk mengetahui formulasi sistem korporasi dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menggunakan grand teori Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Regulasi keselamatan kerja harus berperan menjaga fungsi sistem sosial bagi pekerja atau buruh dalam kedudukannya yang lemah atas korporasi atau pengusaha yang mendapatkan keuntungan dan kenikmatan dari kinerja usahanya. Sedangkan untuk tujuan dasar dari penelitian ini untuk menemukan, menjelaskan, memeriksa, menganalisis, dan menyajikan fakta, prinsip, ketentuan, konsep, teori, atau cara kerja hukum tertentu yang berbentuk sistematis. Metode penelitiannya, di sini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertumpu pada penelitian teoritis, akademis maupun konvensional. Penelitian ini beradaptasi dengan menggunakan perlindungan hukum di bawah hukum keselamatan kesehatan kerja di samping dari analisis dan peraturan perundang-undangan. Dan poin selanjutnya ada hasil dan pembahasan penelitian. Ya, poin yang pertama itu sistem hukum Pancasila sebagai pertanggungjawaban korporasi. Pengabaian terhadap perlindungan K3 ini terhadap pekerja atau buruh merupakan bagian dari korporasi, karena hal ini merupakan pelanggaran hak dasar yang merupakan hal fundamental dari para pekerja atau buruh. Selain itu, korporasi ini akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi para pekerja atau buruh.
Tidak sedikit itu juga para pekerja atau buruh yang menjadi korban, baik cacat fisik maupun mental, sehingga juga mengakibatkan kematian bagi para pekerja maupun buruh. Dalam konteks K3 para pekerja atau buruh di sebuah negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi para pekerja atau buruh dari setiap adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat mengganggu kesejahteraan dari para pekerja atau buruh. Tetapi dalam beberapa tempat kerja seringkali terjadi tindakan perlindungan K3 untuk para pekerja atau buruh. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja atau buruh mustahil untuk dilaksanakan sebagaimana cita-cita dari bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pengusaha sebagai pihak yang jauh lebih memiliki kekuasaan harus mampu bertanggung jawab bagi para pekerjanya, baik dari segi moral maupun segi hukum. Perlindungan K3 ini bukan sebuah tuntutan yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha ataupun majikan yang maupun korporasi yang harus dilaksanakan dan diberikan perlindungan kepada pekerja maupun buruhnya. Selanjutnya ada kebijakan politik hukum kriminal. Berbicara mengenai politik hukum atau kebijakan kriminal yang telah dibuat pada masa Hindia Belanda yang sampai saat ini menggunakan jalur penal sebagai upaya untuk mengulangi tindak pidana perlindungan K3. Selama pemberlakuan UU K3 ini sudah banyak menelan korban jiwa dan begitu banyak kecelakaan dari tahun ke tahun yang terjadi di industri di Indonesia ini. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi dari tahun ke tahun dan menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat K3 ini di tempat kerja dan belum mendapatkan perhatian yang serius dan sering juga diabaikan oleh korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 ini statusnya masih disfungsional atau non forcible. Selanjutnya ada reformulasi sistem. Pada tahap ini permasalahan UU K3 tidak dapat berfungsi dan tidak dapat ditegakkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perlindungan K3 pekerja atau buruh yang terletak pada bagian pokok-pokok kebijakan formulasi hukum pidana, yaitu yang pertama ada perumusan tindak pidana atau criminal age. Yang kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Yang ketiga, perumusan sanksi atau sanction baik yang berupa pidana maupun tindak pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban pada korporasi dalam perlindungan K3 pekerja atau buruh, yang artinya penguatan hukum perlindungan K3 pekerja atau buruh dalam UU K3 melalui konstruksi pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Namun menurut Dwijaya tahun 1981 terdapat 4 indikator penting yang memformulasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan dalam sistem hukum sosial. Yang pertama, perumusan istilah. Yang kedua, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, kualifikasi perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Dan yang terakhir, bentuk pertanggungjawaban atau jenis sanksi pidana bagi seluruh korporasi yang melakukan tindak pidana. Dari keempat faktor itulah yang menjadi perhatian utama sehingga UU K3 dapat berfungsi dan dapat ditegakkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana terhadap perlindungan K3 pekerja atau buruh. Kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban kejahatan korporasi yang ideal dalam perlindungan K3 merujuk kepada Pancasila. Sebagai sebuah negara hukum yang berlandaskan Pancasila, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang harus menjamin kepastian hukum untuk melengkapi para pekerja, untuk melindungi para pekerja atau buruh dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa upaya yang dilakukan dapat dirumuskan secara eksplisit hukum korporasi yang harus diberikan pertanggungjawaban dengan merumuskan kualifikasi perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak kejahatan korporasi yang sesuai dengan undang-undang administrasi serta merumuskan perbuatan yang dilarang dengan memperhatikan perkembangan sanksi terhadap korporasi. Baiklah, mungkin cukup sekian review artikel yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.